Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari penugasan 2 praktikum fisiologi reproduksi ikan, yaitu tentang reproduksi ikan moli atau Poecilia spenop. Berikut anggota dari kelompok 11 yaitu Imelda Husdiniah Nadilah, Aji Rohmatullah, Arti Sintia, Faisal Akbar Hakani, Balkis Dia Ulhaq, Elok Amalia, Tausiatul Afidah, Andi Alfurqon, Pinky Mutiara, Aulia Yasmin Syahyu Ayunda, dan Salsabila Aprilianti, dengan asisten praktikum yaitu Mas Sandi Wahyu Diansyah. Baik, klasifikasi ikan moli sendiri, ikan moli merupakan kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Actinopterygii, order Cyprinodophormex, family Poecilidae, genus Poecilia, dan spesies Poecilia spenops. Menurut Moshahedi et al. Tahun 2012, morfologi selama tahap kehidupan awal sangat penting, terutama untuk menyelidiki mekanisme kelangsungan hidup. Perubahan morfologi pada ikan moli terkait dengan panjang moncong, panjang batang, dan kedalaman tubuh yang terkait dengan perubahan kebiasaan makan dan adaptasi dengan kondisi lingkungan mereka. Pada umumnya, tubuh ikan moli berukuran rata-rata 5-12 cm dengan kepala berbentuk segitiga dan memiliki mulut berukuran kecil serta mata yang cukup besar. Ikan moli juga memiliki perut yang berukuran besar dan terlihat kembung. Ikan moli memiliki sirip ekor berbentuk sabit dan sirip punggung menjuntai ke belakang sampai pangkal ekor. Ikan moli termasuk ikan yang memiliki daya tahan bagus terhadap kondisi lingkungan yang ia tinggali. Bahkan, ikan ini juga mampu bertahan hidup pada perairan asin ataupun payau. Meskipun demikian, ikan jenis ini sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Selain itu, ikan moli jantan dan betina memiliki perbedaan dengan ciri sebagai berikut. Berikutnya yaitu terdapat ciri-ciri antara ikan moli jantan dan juga ikan moli betina. Yang pertama yaitu ciri-ciri pada ikan moli jantan. Memiliki gonopodium berupa tonjolan yang terletak pada belakang sirip punggung. Memiliki tubuh yang lebih ramping, warna tubuh lebih cerah, memiliki kepala yang lebih besar, dan sirip punggung yang lebih panjang. Kemudian ciri-ciri pada ikan moli betina yaitu tidak memiliki gonopodium pada belakang sirip perutnya, melainkan hanya berupa sirip halus. Memiliki tubuh yang lebih gempal, warna tubuh lebih kusam, memiliki ukuran kepala yang lebih kecil, dan sirip punggung terlihat biasa. Menurut Rahayu et al. 2019, ikan moli memiliki karakteristik ukuran yang kecil, live bearer, dimorfi seksual dari segi ukuran tubuh, pola warna, dan struktur gonopodium sebagai ciri diagnostik pada ikan jantan. Ikan ini berperan sebagai pengontrol perkembangan nyamuk malaria. Ikan moli jantan pada jenis famili Poecilidae umumnya memiliki ukuran 3, 4, 5 sirip anal. Setiap spesies memiliki karakter gonopodium yang berjumlah jari-jari sirip panggung 10-11 dengan jari-jari ke-1 dan 2 tidak bercabang, kemudian jumlah jari-jari sirip dada 12-14 dengan jari-jari 1 dan terakhir tidak bercabang. Jumlah jari-jari sirip anal ikan betina 9-10 dengan jari-jari 1 dan terakhir tidak bercabang. Jumlah jari-jari sirip ekor yaitu 26-28. Karakteristik anatomi pada ikan moli sendiri terdiri dari sirip kaudal yang berbentuk persegi atau transit, lalu tipe sirip yang berbentuk sikloid pada 26 bagian kepala, serta memiliki garis konsentris dan radier pada bagian abdomen. Selanjutnya yaitu tipe jari-jari sirip lunak, tulang ekor isosersal, bentuk tubuh kompres, letak mulut superior, sirip perut terletak lebih dulu daripada sirip anal, sirip punggung berbentuk rounded, serta ukuran betina yang lebih besar daripada ukuran jantan, di mana SL jantan sebesar 52 dan SL betina sebesar 77. Selanjutnya adalah habitat ikan moli. Ikan moli menurut Kosuki 2018 merupakan jenis ikan yang hidup pada iklim sedang maupun tropis
Ikan ini memiliki habitat pada perairan payau maupun perairan hangat. Ikan ini juga memiliki salinitas yang sangat tinggi atau disebut dengan ikan Eurahalin. Ikan Eurahalin sendiri dapat hidup pada zona dengan sulfida yang sangat tinggi, kemudian racun yang sangat tinggi, basa yang sangat tinggi, dan sedikit oksigen. Sehingga ikan moli dapat unggul pada perairan yang telah beracun ataupun yang sedikit oksigen dibandingkan ikan-ikan yang lainnya. Kemudian kadar suhu untuk ikan moli sendiri yaitu sekitar 4-40 derajat Celcius dengan zona persebaran ikan moli yang membentang pada garis lintang subtropis dengan tipe perairan lentik dan lotik. Ikan ini juga adalah ikan omnivora yang suka mengkonsumsi alga, sehingga umumnya dapat ditemukan pada perairan yang memiliki alga yang sangat tinggi. Berikut adalah persebaran dari ikan moli itu. Selanjutnya yaitu mengenai peta persebaran dari ikan moli. Dua gambar berikut menunjukkan bagaimana titik lokasi dari persebaran ikan moli di benua Eropa dan wilayah Mediterania. Kemudian perbedaan warna pada titik lokasi menunjukkan perbedaan rasio dari 1 hingga 10 atas keberhasilan ikan moli dalam bertahan hidup. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa titik lokasi yang terdapat pada benua Eropa menunjukkan keberhasilan hidup yang lebih optimal dibandingkan di wilayah Mediterania. Determinasi seksual. Nah, pada ikan moli itu dia bersifat dimorfisme dan dikromatisme seksual. Nah, dimorfisme itu ikan jantan dan betina dapat dilihat berdasarkan morfologinya atau dilihat berdasarkan bentuk tubuhnya. Nah, dimorfisme ikan moli itu sebagai berikut. Pada bentuk tubuhnya itu ikan jantan itu lebih langsing, sedangkan pada ikan betina itu agak gemuk. Nah, sedangkan pada ikan jantan dia itu memiliki sirip punggung yang lebih panjang dan tinggi, serta ada diperpanjang pada layar. Sedangkan pada sirip punggung ikan betina itu lebih kecil, pendek dan bulat atau berbentuk bundar. Nah, pada ikan jantan moli juga saat dewasa dia memiliki gonopodium, sedangkan pada ikan betina itu tidak ada. Dan sirip dubur, jadi gonopodium ini adalah modifikasi dan sirip dubur yang digunakan untuk fertilasi internal. Jadi pada PPT itu dapat kita lihat perbedaan induk jantan dan betinanya. Nah, sedangkan dikromatisme seksual yaitu perbedaan ikan jantan dan betina dapat dilihat dari warna tubuhnya. Pada ikan jantan moli itu tubuhnya berwarna lebih cerah dan cermalang, sedangkan pada ikan betina itu warnanya agak pucat. Jenis reproduksi ikan moli. Menurut Skedi et al. 2018, ikan moli memiliki jenis ikan yang bereproduksi secara seksual. Ikan moli termasuk dalam ovovivipar yang mereproduksinya dengan cara bertelur dan melahirkan. Siklus reproduksi. Menurut Jose et al. 2016, ikan moli adalah ovivipar. Ikan ini mengalami siklus reproduksi yang di dalam gonadnya berkembang telur sebelum dibuahi, telur terbuahi, setelah itu menjadi embrio dan larva. Maka kematangan gonad dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perkembangan telur sebelum dibuahi dan yang kedua perkembangan telur setelah dibuahi sampai menjadi larva sebelum dilahirkan atau dipijahkan. Kemudian kondisi nilai ikan jantan dan betina serupa karena dihitung dengan menggunakan berat total atau efiskerat. Siklus reproduksi ini meningkat dari bulan Januari hingga September, terutama pada betina karena pengaruh
pengaruh dari lingkungan. Ketika siklus reproduksi dimulai pada bulan Juli, kondisi betina membaik dan jantan menurun. Zona subtropis siklus reproduksi ikan moli menurun di akhir musim panas serta musim gugur dan berhenti sama sekali di musim dingin. Gangguan siklus reproduksi ini dikaitkan dengan fluktuasi fotoperiode musiman daripada suhu. Sekian presentasi penugasan 2 praktikum fisiologi reproduksi ikan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.